Apa kabar pemirsa? Kembali kami hadir memperbaharui informasi Anda seputar Sulawesi Tenggara dan dunia yang telah dirangkum tim redaksi kami. Bersama saya Nur Hidayah dalam program Mekdot TV News. Rencana masuknya minimarket Alfamidi di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara mendapat penolakan dari sejumlah warga. Mereka bahkan melakukan demonstrasi ke jalan raya pada Senin 29 Juni 2020. Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada tanggal 12 Juni 2020 lalu mengakibatkan jembatan Gantarang Buleng di Desa Gantarang, Kecamatan Kelara, Jeneponto, Sulawesi Selatan hilang terbawa arus banjir. Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada tanggal 12 Juni 2020 lalu mengakibatkan jembatan Gantarang Buleng di Desa Gantarang, Kecamatan Kelara, Jeneponto, Sulawesi Selatan hilang terbawa arus banjir. Banjir bandang dan tanah longsor pada tanggal 12 Juni 2020 mengakibatkan jembatan Gantarang Buleng yang terletak di Desa Gantarang, Kecamatan Kelara, Jeneponto, Sulawesi Selatan, hilang terbawa arus banjir. Camat Tarawang, Haji Abdurrahman Nara menyebutkan, jembatan penghubung antar Kabupaten Bantaeng dan Jeneponto ini merupakan satu-satunya jalur cepat bagi warga Desa Gantarang untuk menuju ke Kabupaten Bantaeng. Namun, karena jembatan terputus dan hanyut terbawa banjir, warga setempat terpaksa harus berputar arah ke Kecamatan Kelara, Jeneponto dan menempuh perjalanan hingga puluhan kilometer. Yang lainnya itu cuma satu dusun. Kalau yang satu itu dusun dusun Cambalumpua, kemudian satu desa Boroloe, dusun Boroloe, desa Rappong. Olehnya itu saya harapkan kepada pemerintah supaya segera diperbaiki, disuruh timnya ke sini untuk melihat dampak yang ditimbulkan oleh banjir beberapa hari yang lalu. Sekali lagi harapan yang sangat besar kepada pemerintah Kabupaten Jeneponto dan jajarannya supaya ini segera diperbaiki supaya kembali aktivitas masyarakat bisa normal. Tim Liputan Mekdot TV melaporkan. Rencana masuknya minimarket Alfamidi di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara mendapat penolakan dari sejumlah warga. Mereka bahkan melakukan demonstrasi ke jalan raya pada Senin 29 Juni 2020. Sejumlah warga yang mengatasnamakan solidaritas pengusaha anak negeri melakukan aksi demonstrasi di dua tempat berbeda, yakni di kantor Dinas Perizinan dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana. Orang yang memiliki ekonomi menengah ke atas akan lebih memilih berbelanja di Alfamidi atau Alfamart dibanding sama kami. Mari kiranya sama-sama kita menyuarakan bahwa ada ketidakadilan di daerah ini, ada penindasan di daerah ini, masih ada kejadian-kejadian yang aneh di daerah ini. Di mana hari ini Indomaret sudah merajalela di ibu kota, bahkan itu sudah menunjukkan masuknya Alfamidi atau Indomaret ini itu sama sekali menutup ruang bagi usaha lokal karena dia tidak memberikan kesempatan untuk tumbuh, padahal sebenarnya kalau penyumbang PAD terbesar itu ada di pedagang, di pasar-pasar tradisional. Kemudian DPR telah menerima aspirasi kami dan alhamdulillah menolak, dan kemudian karena tidak ada perda tentang hal itu, maka setelah penolakan ada pengkajian secara sistematis agar pedagang-pedagang kecil kemudian itu dilindungi di Bombana ini seperti itu. Nah, saya mohon ini bisa disahuti semua karena kenapa?
Bombana dalam keadaan krisis, masyarakatnya sangat krisis sekali. Itu tadi, daya belinya masyarakat sangat rendah. Dan kemudian nilai pendapatan bagi pedagang-pedagang kecil itu sangat kemudian rentan sekali. Ya kan? Akhirnya banyak toko-toko kecil atau pedagang-pedagang kaki lima yang menjual sembako itu tutup karena adanya pasar Indomaret ini seperti itu. Mereka menolak masuknya minimarket Alfamidi. Mereka sempat melakukan dengar pendapat dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bombana di gedung DPRD Bombana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai hasil pertemuan kami tadi dengan DPR, yaitu ada 3 poin kesepakatan masalah penutupan Alfamidi dan Alfamart. Kita bersama DPR sudah sepakat. Dan ada peraturan yang mau dibikin untuk mengatur nanti masalah Indomaret dan Alfamidi masuknya nanti ini. Setelah itu kita minta pembatasan waktu operasional itu Indomaret cuma 12 jam, tidak bisa 24 jam. Makanya itu adalah tuntutan kami kepada DPR dan pemerintah. Sehingga itu saya kembali menghimbau kepada pedagang, kepada penjual. Dari Bombana, Setiawan Yudi, Mekdot TV melaporkan. Korem 143 Halo Oleo Kendari kembali menjalani silaturahmi dengan 25 media yang ada di kota Kendari, Sulawesi Tenggara, baik media cetak, elektronik, dan media siber, di lapangan Tembak pada Senin 29 Juni 2020. Selanjutnya, bagi kami, kegiatan ini memiliki makna yang ganda. Karena di samping untuk membina hubungan kemitraan bersama dengan Bapak-Bapak Direktur dan pimpinan redaksi baik elektronika maupun online, buat Korem atau buat kami secara pribadi, ini sebagai wahana silaturahmi, menjaga hubungan sebagai sesama putra Sulawesi Tenggara. Komando Resor Militer 143 Haluleo menggelar silaturahmi dengan sejumlah pemimpin media di Sulawesi Tenggara di lapangan tembak. Para pemimpin media juga berkesempatan untuk latihan menembak. Kegiatan hari ini cuma bentuk silaturahmi antara pihak Korem. Kebetulan saya komandan Korem yang baru. Korem juga sudah divalidasi menjadi bintang 1 dan remnya. Kemudian saya ingin mempererat hubungan dengan pimpinan redaksi media cetak dan online. Kita mengundang, alhamdulillah ada di sini ada sekitar 25 dan kemudian kita kemas dalam bentuk diskusi kecil-kecilan. Selanjutnya ada mencoba lapangan tembak, sekalian memperkenalkan bahwa Korem sudah punya lapangan tembak. Saat ini Komando Resor Militer 143 Haluleo telah membentuk gugus tugas pendisiplinan yang bertugas untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait COVID-19. Sampai dengan sekarang Korem 143 masih terus dilibatkan, bahkan Korem sudah membentuk gugus tugas pendisiplinan. Ini jangan ditangkap dengan kata yang negatif, karena tugas kita mendatangi tempat-tempat yang banyak masyarakat berkumpul seperti mal, pasar, dan lain-lain. Kita melaksanakan menghimbau, mengedukasi, bahkan kita membawa masker, kita berikan bagi masyarakat yang belum menyadari dan bepergian tidak memakai masker. Dari Kendari, Taswin Tahang, Mekdok TV melaporkan. Komando Distrik Militer 1417 Kendari mengirimkan kurang lebih 64 pasukan tambahan dalam kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal membangun desa yang diselenggarakan di Kabupaten Konawe, Kepulauan Sulawesi Tenggara.
Virus corona memang begitu mudah menular dan menyebar. Setiap kita bisa ikut mencegah dan mengurangi penyebarannya melalui social distancing. Apakah social distancing? Social distancing adalah tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain dan menghindari melakukan kegiatan di keramaian. Bagaimana bentuk social distancing yang perlu dilakukan? Beberapa anjuran utama antara lain, menghindari keramaian, misalnya situasi, kegiatan, atau acara besar yang dihadiri orang banyak dan berdesakan. Mengurangi menggunakan transportasi publik, dan belajar atau bekerja di rumah untuk sementara waktu. Bagaimana bila tidak memungkinkan melakukan social distancing? Dalam semua keterbatasan, kita semua tetap dapat melakukan social distancing walaupun terpaksa berkegiatan di luar rumah. Siapapun yang baru datang dari negara terpapar COVID-19 atau bila kita menunjukkan gejala sakit, disarankan untuk tidak keluar rumah selama 14 hari atau self-quarantine atau segera cari bantuan medis. Selain dua kondisi di atas, yang perlu dilakukan adalah mengurangi sebisa mungkin kegiatan di luar rumah dan di keramaian. Bila harus keluar rumah dan menggunakan kendaraan umum, perlu menghindari waktu ramai atau peak hours. Hindari menyentuh permukaan yang mungkin dipegang orang lain juga. Misalnya, pegangan tangga atau gagang pintu. Bila harus berpergian dengan pesawat, kereta, atau bus, cari tahu mengenai status keamanan tempat yang akan kita datangi. Hindari berdesakan dengan orang lain, gunakan masker bila diperlukan, dan jangan lupa segera mandi dan bersihkan diri setiba di tujuan. Bila perlu membeli makanan atau kebutuhan lain, sebisa mungkin gunakan layanan pesan antar. Bersihkan atau cuci barang yang dibeli sebelum disimpan, dan utamakan memesan makanan yang matang sempurna. Bila perlu berolahraga, pilihlah yang dapat dilakukan di dalam rumah atau yang dilakukan di tempat terbuka. Hindari jam-jam ramai, hindari berbagi peralatan, dan jangan lupa mandi atau bersihkan diri setelah berolahraga. Bila anak bosan belajar di rumah, sebisa mungkin beri kegiatan untuk dilakukan di dalam rumah. Bila sangat mendesak, pilih kegiatan yang bisa dilakukan di ruangan terbuka yang tidak ramai. Ajarkan kebiasaan bersih-bersih setiap selesai berkegiatan, dan beri penjelasan dengan baik tanpa menakut-nakuti ataupun membuat panik. Apalagi yang perlu dilakukan selain social distancing? Jangan lupa mempraktekkan kebiasaan bersih antara lain, cuci tangan sebelum beraktivitas untuk menghindari virus atau kuman kita menyebar kepada orang lain. Cuci tangan setelah beraktivitas agar kita terlindung dari virus atau kuman dari luar. Mandi dan berganti pakaian secepatnya setelah berpergian untuk memastikan rumah dan lingkungan tempat tinggal kita tidak terkontaminasi. Berdiam diri di rumah adalah pilihan yang bijak untuk saat ini. Namun demikian, social distancing bisa diterapkan di mana saja. Beri empati kepada saudara-saudara kita. Kondisi masing-masing berbeda. Mari tingkatkan solidaritas. Dalam pelaksanaan social distancing, pemerintah pusat dan daerah akan tetap memfasilitasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Mari bersama kita lawan Corona. Komando Distrik Militer 1417 Kendari mengirimkan kurang lebih 64 pasukan tambahan dalam kegiatan Tentara Nasional Indonesia menunggal membangun desa yang diselenggarakan di Kabupaten Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara. Puluhan pasukan Komando Distrik Militer 1417 Kendari diterjunkan ke Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara. Mereka nanti akan membantu dalam kegiatan TNI Manunggal membangun desa. Pagi, luar desa, semangat. Kegiatan TNI Manunggal membangun desa yang ke-108 akan dibuka pada 30 Juli di dua desa yaitu Desa Pasir Putih dan Matabahu, Kecamatan Wawoni Barat. Rumah masyarakat miskin ataupun masyarakat yang kurang mampu. TNI-nya sendiri itu ada 110 SSK, kemudian dibagi satu regu ada dari TNI AL, satu regu dari TNI AU, selebihnya ada dari batalion, ada dari Kode, kemudian tim pendukung pelaksanaan kegiatan TNI.
Selain memberangkatkan 64 pasukan Kodim 1417 Kendari, juga mengirimkan 25 semen dan 200 paket 9 bahan pokok. Jadi ini kan sebenarnya kegiatan operasi bakti TNI Manunggal membangun desa ke 108 di wilayah Bangka. Harapannya adalah dengan adanya pelaksanaan kegiatan tersebut, yang pertama adalah sasaran tercapai, kemudian kemandungan TNI Rakyat bisa terwujud dengan baik. Dari Kendari, Taswin Tahang, Mundo TV melaporkan. Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi tentang perusahaan teknologi Tiongkok Huawei lama disorot pejabat Amerika Serikat karena dituding memata-matai pengguna dan bersinergi dengan pemerintah Tiongkok. Perusahaan teknologi Tiongkok Huawei lama disorot pejabat Amerika Serikat karena dituding memata-matai pengguna dan bersinergi dengan pemerintah Tiongkok. Amerika Serikat berupaya meyakinkan sekutunya untuk meninggalkan produk Huawei, tapi sejumlah wilayah pedalaman Amerika Serikat telah terlanjur menggunakan perangkat Huawei. Ketika didekati Huawei pada tahun 2013, Jim Kehl, CEO perusahaan operator telekomunikasi lokal di pedalaman Pennsylvania, agak enggan menanggapinya. Namun, harga yang ditawarkan perusahaan teknologi seluler tersebut 3 kali lebih rendah dibandingkan pesaingnya, dan Kehl bisa menghemat hingga ribuan dolar. Tapi ia tetap tidak nyaman berbisnis dengan perusahaan Tiongkok. At the time there were some questions or concerns about security. It's what we started hearing as we looked into it. But based on what we checked out, there was no evidence that there was any security threat or any wrongdoing, and that's why we made a decision. Maret lalu, Presiden AS Donald Trump menandatangani Undang-Undang Secure and Trusted Communication yang lebih dikenal dengan Rip and Replace atau mencopot dan mengganti perangkat komunikasi dari perusahaan Tiongkok yang masuk daftar hitam karena alasan keamanan nasional. Huawei masuk daftar tersebut. Huawei membantah melakukan kesalahan dan menyatakan tuduhan tersebut kurang bukti. Amerika Serikat kesulitan meyakinkan sekutu-sekutunya di Eropa untuk meninggalkan produk Huawei yang juga terlibat dalam pengembangan teknologi seluler 5G di sejumlah negara di Eropa. Namun di Kanada, permintaan AS untuk menangkap CFO sekaligus putri pendiri Huawei, Meng Wanzhou, ditindaklanjuti dan kini sedang menanti proses ekstradisi ke AS atas tuduhan penipuan. Kementerian Luar Negeri Tiongkok terus mengecam langkah Kanada. 美方的目的是为了打压中国高科技企业和华为，加拿大扮演了美方帮凶的角色，这是一起严重的政治事件。 Ahli keamanan menekankan pentingnya berwaspada pada perusahaan yang beroperasi di bawah sistem politik Tiongkok. It's very hard to find evidence. That's the problem with subtle sabotage, especially in software. That in the end, when you have so many bugs in code, how do you know which are bugs and which are, say, bug doors, sabotage disguised as a bug? Namun yang paling terdampak saat ini adalah mereka yang terlanjur menggunakan perangkat tersebut. We certainly don't want to be in a situation where we put equipment, deploy equipment, spend all this time, money, and effort, and then have to take it out. That's my concern. Sekalipun demikian, ia akan mengganti semua perangkat Huawei yang sudah ia pasang. Kehl memperkirakan butuh waktu setahun dan $600.000 Amerika untuk mengganti semua perangkat Huawei.
Pemerintah federal telah menyetujui dana $1 miliar untuk mencopot dan mengganti perangkat di seluruh Amerika. Namun Komisi Komunikasi Federal memperkirakan butuh $2 miliar untuk menuntaskan program ini. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Peneliti di Northwestern University tak jauh dari Chicago, Illinois sedang mengembangkan teknologi baru guna membantu tenaga medis di garis depan melawan COVID-19. Peralatan yang dikembangkan ini begitu diproduksi massal juga berpotensi membantu masalah kesehatan lainnya, begitu pandemi berakhir. Di kampus Northwestern University, dekat Chicago, negara bagian Illinois, peneliti memberlakukan pembatasan sosial sambil tetap bereksperimen. Salah satu tim sedang mengembangkan alat pelindung diri pintar guna membantu mengatasi pandemi COVID-19. Right now we're working on what we call smart PPE, so smart personal protective equipment. You can think of this as face masks with tiny sensors in them to detect all kinds of things from symptoms of COVID to fatigue to even does this mask fit on my face? Am I wearing it properly? Tantangan utama adalah membuat APD pintar tanpa baterai yang murah serta bisa diproduksi secara massal hanya dalam beberapa bulan saja. Once we engineer enough where it could be deployed in a very large batch, the economies of scale would bring this way down. Because basically once we throw away this battery, which is one of the really hard parts to minimize cost at scale, it's just building a really tiny computer. Di kampus yang sama, peneliti lain sedang mengembangkan sensor wearable atau bisa dikenakan. And the devices that we develop, have physical form factors very similar to those of a Band-Aid. So we can really place them on any part of the anatomy. We're not constrained to the wrist. And I have one of the devices on right now. So it sits at the base of the neck, right, above the collarbone. And we initially developed this device to measure speech and swallowing activity in stroke survivors. Alat ini pun akhirnya dimodifikasi guna merespons virus corona. Perhaps this system could be tailored to monitor the key respiratory symptoms associated with COVID-19, which are shortness of breath and coughing. Dalam 3 pekan, alat ini telah diedarkan ke sejumlah fasilitas medis di sekitar Chicago, sehingga membantu mengumpulkan data soal COVID. Pembukaan kembali secara berangsur sejumlah wilayah dan juga pemberlakuan kenormalan baru meningkatkan tuntutan akan sejumlah teknologi, termasuk diantaranya kamera thermal pendeteksi suhu tubuh dan juga aplikasi ponsel yang bisa menggantikan scanner sidik jari. Penelitian juga terus ditingkatkan untuk memantau para pasien COVID-19 dan juga untuk menyembuhkan mereka. Dan hasil penelitian ini akan bermanfaat jauh setelah pandemi sendiri telah berakhir. Ini memaksa produksi ditingkatkan guna memenuhi permintaan. We're in a number of different conversations with companies who want to deploy these devices on their employees so they can sort of track their employee health. But we also have spin-out companies that serve as a vehicle for sort of a broader commercially oriented deployment that allows us to hit levels of scale that we just can't support with philanthropy and foundations and federal research grants. Baik APD pintar maupun pemantau tenggorokan pintar nantinya juga bisa menghasilkan teknologi baru guna mengatasi tantangan dunia kesehatan berikutnya. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi penutup Make.TV News hari ini. Saya Nur Hidayah dan kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan.